wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kekerasan terhadap anak. Perkenalkan, nama saya Feby Marcella sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan membahas tentang latar belakang secara umum kekerasan terhadap anak. Pemateri kedua yaitu Rediman yang akan membahas tentang pengertian kekerasan terhadap anak. Pemateri ketiga yaitu Irma yang akan membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang keempat yaitu Andre yang akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Dan pemateri kelima yaitu Erna yang akan membahas tentang Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Baiklah, saya akan membahas sedikit tentang latar belakang secara umum kekerasan terhadap anak. Anak mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan keluarga, khususnya bagi orang tua, anak memainkan peran sebagai penerus keturunan, sebagai penopang kehidupan orang tuanya di usia lanjut dan memberikan status sosial, dan juga sebagai penerus hak dan kewajiban orang tua di dalam keluarga maupun masyarakat apabila mereka sudah tua. Di dalam keluarga, anak mempunyai beberapa peranan penting, antara lain anak sebagai pengikat keutuhan keluarga, karena tanpa adanya anak seringkali pasangan suami istri bercerai. Selain itu, anak juga berperan sebagai ahli waris yang akan mewarisi hak dan kewajiban orang tuanya, baik di dalam keluarga maupun hak dan kewajiban di masyarakat. Anak juga mempunyai peranan penting menjadi penjamin di hari tua. Baiklah, untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh pemateri kedua, yaitu Rediman yang akan membahas tentang pengertian kekerasan terhadap anak. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Rediman Manalu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang materi kekerasan terhadap anak-anak, di mana kekerasan ini sering terjadi dan sering dialami oleh banyak orang, terutama di keluarga kita. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kekerasan terhadap anak-anak, yaitu sebagai sebuah ancaman, usaha, atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka secara fisik maupun non-fisik terhadap orang lain. Nah, kekerasan yang dilakukan ini mengakibatkan anak mengalami cedera fisik. Ini sering dilakukan oleh orang tua kita. Nah, dan kekerasan ini juga disebut sebagai salah satu bentuk agresi yang memiliki beragam definisi. Kekerasan ini juga dilakukan oleh orang terdekat kita, baik orang tua kita, pengasuh anak kita, teman-teman, maupun orang lain, terhadap si korban atau terhadap si anak, mulai dari anak balita atau bayi sampai ke remaja. Nah, jadi kekerasan ini bisa berpengaruh besar pada kondisi kesehatan si anak atau si korban, menjadi mengalami cedera sampai yang fatal, mulai dari yang kekerasan yang sering sampai yang berat, bahkan sampai mengalami kematian pun bisa terjadi akibat kekerasan ini. Dan juga penganiayaan, perbuatan yang keji terhadap anak, dan bisa memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan sendirinya tanpa memikirkan efek sampingnya ke depan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmanta sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang bentuk kekerasan terhadap anak. Sebelum membahas bentuk kekerasan terhadap anak, ada baiknya kita definisikan apa itu kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak sehingga menyebabkan anak tersebut sengsara atau menderita secara fisik maupun mental. Berikut bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. 1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya terluka. Contohnya, memukul, melempar, mencekik, dan semacamnya. Akibat dari perbuatan itu, anak ada yang luka ringan, luka berat, bahkan ada yang meninggal.
2. Kekerasan emosional. Tak hanya fisik yang dapat tersakiti ya, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapati kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anaknya hingga membahayakan perkembangannya. Contoh bentuk kekerasan emosional: menggertak, mengancam, meremehkan, dan tidak menunjukkan kasih sayang. Efek dari kekerasan emosional ini bisa membuat anak tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan kepada orang tua, dan terganggu perkembangannya. Ketiga, pengabaian. Tidak sedikit orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya dalam bentuk pengabaian. Pengabaian diartikan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, bimbingan, dan kesehatan yang layak. Ada 4 jenis pengabaian terhadap anak. Pertama, pengabaian fisik. Kegagalan menyediakan makanan, pakaian yang sesuai untuk anak, pengawasan, serta rumah aman dan bersih. 2. Pengabaian medis. Jarang memperhatikan kesehatan anaknya dan jarang memberikan perawatan terhadap anaknya. Ketiga, pengabaian pendidikan. Jarang memperhatikan ketika anaknya belajarnya. Ya, itulah bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Solusi dari permasalahan tersebut, orang tua harus menghentikan perbuatan buruknya itu. Mulailah membimbing anak dengan baik, ajari dia hal-hal yang positif, nasihati dia dengan baik dan benar. Dan orang tua pun harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Karena anak-anaklah yang akan meneruskan generasi kedepannya sebagai pengganti orang tua. Cukup sekian pembahasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Yusmindra. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Penjelasan saya tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak disebabkan oleh stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, suami atau istri, atau situasi tertentu. Faktor penyebab utama lainnya adalah kemiskinan, masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau komunitas, penyimpangan, perilaku sosial, masalah psikososial, lemahnya kontrol sosial, primer masyarakat dan hukum, dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu. Beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah faktor biologis. Faktor biologis yang berasal dari dalam diri anak, bersifat internal, dapat berupa pengaruh genetik. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berasal dari luar diri anak, yang bersifat eksternal, dapat berupa kemiskinan. Sebagai istilah umumnya dikaitkan dengan adanya perasaan-perasaan marah, permusuhan, atau tindakan melukai orang lain dapat terjadi pada setiap anak. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati Tinambunan. Di sini saya akan membahas tentang Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Berbagai macam lembaga telah dibuat untuk melindungi kekerasan terhadap anak, mulai dari KPAI, PKPA, dan Komnas HAM dibentuk agar hak anak dapat terpenuhi dan permasalahan kekerasan terhadap anak dapat dicegah karena adanya lembaga-lembaga tersebut yang berbicara keras tentang stop kekerasan terhadap anak.
sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.